Bab 591, Bab 217, Matahari terbenam, langit akan runtuh, kalian semua, pilih jalan kematian. Mencari tiket bulanan, garis bawah 2, aku takut mereka pikir mereka telah dipermainkan seperti monyet. Selain itu, bahkan jika Liang Seng melanggar perjanjian, Feng Yuan tidak akan peduli, karena ini juga dalam rencananya. Jika mereka ingin menerima perintah orang lain, mereka harus menolak Li Chang. Apakah Li Chang tidak akan membuat keributan? Selain itu, jika mereka menolak Li Chang, untuk siapa mereka akan membantu memurnikan alat roh nanti? Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka salah. Seorang master pemurnian memang langka dan berharga. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, apa yang disebut skema hanyalah orang bodoh. Setelah memastikan bahwa tanggapannya masuk akal, Feng Yuan segera tidak lagi memperhatikan Liang Seng. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Chen Chen dan yang lainnya. Silsilah mencari kebenaran, bisakah kalian menahannya? Ini adalah waktu kemunduran City Lord Mansionku. Kota abadi, sudut terpencil. Pada saat ini, Chen Chen dan Pei Linyu tidak dapat menahan rasa gembira. Hari ini, pernyataan Liang Seng, setiap orang dapat mencari keabadian dan meminta jalan, bertepatan dengan filosofi gereja semua makhluk mereka, bagian dari silsilah mencari kebenaran. Kakak senior, apakah menurutmu Liang Seng bisa menjadi sekte semua makhluk hidup yang selama ini kita cari? Chen Chen sedikit bersemangat. Itu bukan tidak mungkin. Mendengar bahwa Pei Linyu juga memiliki ide ini, Chen Chen menjadi tenang dan bertanya dengan ragu. Jika memang begitu, mengapa dia tidak mau bekerja sama dengan kita? Apakah dia masih peduli dengan istana Tuan Kota? Namun hari ini, apa yang mereka lakukan sudah menentang istana Tuan Kota. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Aku juga tidak dapat mengetahui tujuan tindakan mereka, tetapi apakah dia dari sekte semua makhluk hidup atau tidak, hasilnya sekarang menunjukkan bahwa dia dan istana Tuan Kota tidak berada di pihak yang sama. Karena itu masalahnya, musuh dari musuh adalah teman, jadi terlepas dari identitasnya, kita dapat memilih untuk bekerja sama dengan mereka untuk sementara waktu. Kakak senior benar, kita tidak punya pilihan selain melakukannya untuk saat ini. Namun, Chen Chen telah mencoba beberapa kali untuk menghubungi keluarga Zhou, tetapi keluarga Zhou tetap acuh tak acuh terhadap usahanya. Tampaknya keluarga Zhou sama sekali tidak ingin berbicara dengannya dan tidak ingin memberinya kesempatan. Ini telah memperlambat rencana Chen Chen secara drastis. Adapun Pei Linyu, dia telah bersembunyi dengan hati-hati dan hanya bisa sedikit bersantai ketika istana Tuan Kota tampaknya tidak peduli padanya. Pada saat ini, ketika dia melihat ke arah tempat Liang Seng berada, dia sebenarnya menginginkan bantuan dari guru pemurnian lainnya, yang akan sangat membantu garis keturunan mencari kebenaran. Bagaimanapun, para kultivator dari silsilah mencari kebenaran sebagian besar berlatih dalam pengasingan di dinasti abadi Xie, jadi kekuatan mereka terutama terletak pada keterampilan bertarung. Dibandingkan dengan sekte teknik, alat roh akan memberi mereka peningkatan kekuatan pertempuran terbesar. Memikirkan hal ini, Pei Linyu tidak bisa lagi menahan diri. Tidak, masalah ini harus dilaporkan sesegera mungkin. Dia berharap para tetua akan memperhatikannya karena dia sekarang merasa bahwa ini mungkin kesempatan terbesar bagi silsilah mencari kebenaran untuk memasuki kota abadi. Dengan pemikiran ini, Pei Linyu mengepalkan tinjunya secara diam-diam. Operasi ini tidak boleh gagal. Keluarga Zhou yang luar biasa sangat tenang saat ini. Beberapa kultivator telah mengunjungi mereka dalam beberapa hari terakhir, dan keluarga Zhou tidak dapat menolak mereka semua. Jadi setelah beberapa seleksi, Zhou Ning masih bertemu dengan beberapa kultivator beberapa kali, tetapi tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, Zhou Ning hanya menjawab dengan beberapa kata yang dangkal dan hampir tidak banyak bicara. Sikap ini muncul karena Jin Kuan-Siu dan Zhou Ning memiliki pendapat yang sama, ketenaran keluarga Zhou telah menyebar luas. Jadi apapun yang mereka lakukan sekarang akan berlebihan. Lebih baik berhati-hati dan bijaksana. Daripada membuang-buang waktu, mereka mungkin juga memanfaatkan kesempatan untuk berkembang secara diam-diam. Bagaimanapun, hampir semua ahli inti emas keluarga Zhou telah tewas. Pada saat ini, reputasi keluarga Zhou lebih besar daripada kekuatannya. Mereka tidak akan pernah membiarkan ketenaran dan kekayaan mengaburkan penilaian mereka. Oleh karena itu, Zhou Ning menangani urusan eksternal, sementara anggota muda keluarga Zhou tidak menyia-nyiakan upaya untuk berkultivasi dengan keras, mencoba membuat terobosan.
Mereka yang untuk sementara tidak dapat menerobos mulai fokus pada metode pelatihan horizontal di bawah bimbingan Zhou Shen. Bagaimanapun, setiap kekuatan adalah sedikit harapan selama era keemasan dinasti abadi. Latihan metode pelatihan horizontal mereka berjalan sangat lancar. Menjadi garis keturunan domain terpencil membuat mereka lebih cocok untuk berasimilasi dengan aura belantara kota abadi. Mereka adalah penerima manfaat terbesar dari rencana City Lord Mansion. Tentu saja, Chen Chen juga datang beberapa kali selama periode ini tetapi selalu ditolak. Keluarga Zhou tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan silsilah mencari kebenaran sekarang. Setelah kembali dengan selamat ke front istana Tuan Kota sebelumnya, mereka tidak dapat mengambil risiko memprovokasi istana Tuan Kota lagi. Selama periode perkembangan rahasia ini, keluarga Zhou tidak ingin memberi istana Tuan Kota kesempatan untuk membalas dendam. Chen Chen tidak berdaya, tetapi reaksi istana Tuan Kota juga agak aneh. Keheningan mereka yang tiba-tiba membuat keluarga Zhou khawatir. Namun, di bawah pengaruh kemampuan garis keturunan mengolah keberuntungan dan menghindari bencana, Zhou Ning hanya merasa sedikit gelisah dan tidak merasakan bencana besar apapun. Oleh karena itu, dengan kehadiran Jin Kuan-Siu, Zhou Ning memutuskan untuk mengambil satu langkah pada satu waktu. Sebenarnya, mereka sudah tidak memiliki jalan keluar, jadi anggota keluarga Zhou semua bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi mereka secepat mungkin, berharap masih ada waktu. Berada di ambang kematian, mereka telah mencari kesempatan untuk hidup, dan keluarga Zhou tidak akan pernah menyerah. Di depan rumah Liang Sheng, pada saat ini, seseorang telah menyiapkan bahan pemurnian lengkap di luar pintu, dan orang itu tidak lain adalah Li Chang dari rumah Tuan Kota. Li Chang sebenarnya adalah wajah baru di kota abadi, tetapi Liang Sheng, yang telah memantau pergerakan rumah Tuan Kota, secara alami menyadari keberadaannya. Namun, ketika Liang Sheng melihat Li Chang, dia tidak menunjukkan kelainan apapun di permukaan. Dia hanya berbicara dengan acuh tak acuh, jika pemurnian alat roh gagal, Taois malang ini tidak akan bertanggung jawab. Apakah kamu masih bersedia, teman Taois? Silakan lanjutkan, teman Taois. Karena aku bisa membawa bahan-bahannya ke sini, aku sudah mempersiapkan diri secara psikologis. Kamu tidak perlu terbebani olehnya. Teman Taois, jika kalian sudah siap secara mental, maka tunggu pemberitahuanku. Setelah itu, Huang Yifan menyuruh Li Chang keluar dari rumah besar, dan kemudian menggantungkan sebuah tanda yang menunjukkan pengasingannya untuk memurnikan senjata, yang menunjukkan pendiriannya untuk sementara tidak menerima bahan dari kultivator lain. Pada saat ini, para kultivator yang telah menyiapkan bahan mereka dengan tergesa-gesa tiba, hanya untuk merasa sedikit sedih ketika mereka melihat situasi tersebut. Mereka terlambat selangkah, dan Liang Sheng tidak menyembunyikan apapun. Kultivator ini benar-benar menyiapkan bahan 10 kali lipat, benar-benar mencolok. Apakah dia tidak takut mengalami kerugian? Para kultivator dari kota abadi yang telah menyiapkan bahan mereka merasa sedikit kesal, tetapi mereka merasa itu adalah hal yang baik setelah mengubah perspektif mereka. Bagaimanapun, meskipun mereka tahu pihak lain adalah master pemurnian, mereka tidak tahu tingkat keberhasilannya. Seseorang yang maju untuk memberikan sampel terlebih dahulu adalah skenario terbaik. Jika tidak ada satupun dari 10 kelompok bahan yang berhasil, mereka harus mempertimbangkan kembali rencana mereka. Oleh karena itu, sementara para kultivator dari kota abadi memperoleh bahan-bahan pemurnian, mereka juga memperhatikan pergerakan di rumah Liang Sheng. Namun, rumah Liang Sheng sangat sepi. Rumah Tuan Kota juga tidak menunjukkan aktivitas. Seluruh kota abadi tampak sangat tenang, yang agak tidak terduga bagi banyak kultivator dari keluarga kultivasi. Feng Yuan, pria yang mampu memiliki kekuatan kemunculan jiwa, biasanya akan menanggapi dengan marah provokasi dari rumah Tuan Kota, tetapi ketenangan ini di luar dugaan mereka. Namun, orang-orang dengan cepat menyadari bahwa biasanya memang begitu, tetapi sekarang selama kompetisi dinasti abadi, era keemasan. Orang-orang barbar barat sebelumnya juga memprovokasi, tetapi dalam keadaan seperti itu, kota kehilangan muka, dan mantan Tuan Kota Su tidak mengambil tindakan. Hanya karena lawannya berada di alam inti emas. Jadi, banyak orang akhirnya menyadari pada saat ini bahwa situasi saat ini berbeda dari sebelumnya. Para kultivator harus bersaing, hanya untuk memperebutkan masa depan. Tentu saja, di era pertikaian besar, mereka mungkin juga binasa, tetapi jika para kultivator tidak bersaing, mengapa mereka harus berkultivasi untuk menjadi abadi? Setelah memahami prinsip ini,
mereka segera memahami pikiran orang yang sebelumnya mempersembahkan 10 kali lipat bahan pemurnian. Jelas, dia sedang bersaing. Dia bertekad untuk menjadi selangkah lebih maju. Di bawah alam yang sama, mereka yang memiliki peralatan roh memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Pandangan ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota abadi. Banyak kultivator, meskipun mereka belum menyiapkan bahan untuk memurnikan peralatan roh, menghormati Liang Seng karena bersedia memurnikan peralatan roh untuk mereka di era pertikaian besar. Di dalam rumah Liang Seng, dengan munculnya opini publik di kota abadi, kultivator independen Zizai tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Karena mentalitas muridnya Liang Seng meningkat dan metode kebebasan besar surga sempurna mencapai sedikit keberhasilan, pemikirannya memang keluar dari kerangka, yang sangat memuaskan kultivator independen Zizai. Karena dia telah mengamati opini publik di kota, inilah hasil yang ditimbulkan oleh Liang Seng yang memerintahkan Huang Yifan untuk menyebarkan rumor secara diam-diam. Keluarga Zhou tetap sangat rendah hati dan tenang, sehingga orang-orang secara tidak sadar akan mengabaikan mereka. Di bawah opini publik seperti itu, para kultivator di kota abadi semakin berterima kasih kepada perilaku Liang Seng yang tidak mementingkan diri sendiri dan adil. Lagi pula, siapa di antara mereka yang dapat melakukan hal yang sama mengingat keadaannya? Sedemikian rupa sehingga meskipun alat roh belum terbentuk, Liang Seng telah berhasil memanen sejumlah keberuntungan. Hasil seperti itu tentu saja sangat memuaskan kultivator independen Zizai. Namun, segala sesuatunya tidak akan selalu berjalan mulus. Jika Feng Yuan dari Istana Tuan Kota tidak memiliki tindakan pencegahan, maka mereka tidak akan dianggap sebagai anak berbakat. Muridku, bagaimana kamu akan menghadapinya saat Feng Yuan mengambil tindakan? Memikirkan hal ini, kultivator independen Zizai dipenuhi dengan minat, dan semuanya ternyata seperti yang dia pikirkan. Feng Yuan akhirnya bersiap untuk bergerak. Istana Tuan Kota, wajah Feng Yuan tampak sangat muram, dan anak Kei Yuan tidak terlihat jauh lebih baik. Mereka tidak menyangka Liang Seng akan mengambil jalan yang berbeda dan mengacaukan rencana mereka. Mereka hanya belum mengalami era media sosial. Liang Seng secara alami merasa nyaman dengan itu, lagi pula, dalam kehidupan masa lalunya di industri hiburan, semua orang mahir dalam membuat sensasi. Selama tidak ada skandal besar, mereka dianggap sebagai orang yang sempurna. Sahabat Tao, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku pergi untuk melihat sub-urat nadi dari nadi spiritual dinasti abadi, dan sepertinya keberuntungannya akan terbelah. Setelah mendengar ini, anak Kei Yuan mengangguk. Siapa yang mengira bahwa kota abadi panjang umur akan berakhir seperti ini? Awalnya, mereka ada di sini untuk memanfaatkan peluang, tetapi sekarang tampaknya kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hari itu, di kota abadi panjang umur, langit tampak seperti terkoyak, tergantung terbalik, membuat semua kultivator di kota itu menatap langit dengan kaget. Karena di langit, meskipun siang bolong, langit tampak gelap gulita, dan langit tampak terbelah. Seolah-olah ada mata merah darah yang menatap tanah dengan rakus, tetapi seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi mata seperti serangga itu. Namun, saat berikutnya, saat hari tampaknya telah turun dan langit tampak miring, pada saat semua orang panik, Liang Seng menatap langit, sedikit senyum di sudut mulutnya. Feng Yuan akhirnya kehilangan ketenangannya. Namun, dengan cara ini, mereka sedang mencari kematian kota abadi umur panjang. Anomali langit yang tiba-tiba di kota abadi membuat semua kultivator merasa agak gelisah. Lagi pula, pada saat ini, itu seperti kiamat, dan siapa yang bisa tetap tenang? Apa yang sebenarnya terjadi? Kultivator biasa tidak bisa mendapatkan jawaban, tetapi pada saat ini, suara besar tiba-tiba datang dari Istana Tuan Kota, yang agak menenangkan para kultivator kota abadi. Itu adalah Feng Yuan. Teman-teman Taois, jangan panik. Sebagai Tuan Kota, aku bersumpah untuk berdiri di sisi kota abadi. Begitu kata-katanya jatuh, sesosok dari Istana Tuan Kota menyerbu langsung ke langit, lalu tirai cahaya muncul. Dalam sekejap, kegelapan turun dan cahaya terbit lagi. Matahari masih menggantung tinggi di langit, situasi yang dalam dan suram telah hilang, dan lubang-lubang merah darah seperti mata menghilang tanpa jejak dalam cahaya. Pada saat ini, kabut di hati para kultivator sedikit menghilang. Namun, di mata mereka, mereka masih bisa melihat bahwa langit tampak telah diperbaiki, dan celah-celah masih ada. Pada saat ini, sosok lain muncul di langit di atas kota abadi, itu adalah anak Kei Yuan.
Dia dan Feng Yuan memegang lampu emas di tangan mereka, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan, dalam koordinasi yang sempurna. Di bawah cahaya keemasan yang bersinar, cahaya itu sepenuhnya menyelimuti kota abadi, dan kegelapan benar-benar hilang. Semua kultivator mendongak dan melihat situasi ini, dan mereka sangat gembira. Melihat langit kembali normal, seseorang tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Tuan kota sangat agung. Untuk sesaat, itu seperti tepuk tangan yang menggelegar. Para kultivator kota abadi dipenuhi dengan rasa syukur di hati mereka. Tuan kota Feng Yuan, yang telah melewati kesengsaraan surgawi di kota abadi. Benar-benar sentimental tentang masa lalu. Meskipun mereka tidak tahu bencana macam apa itu, tetapi jika bukan karena tembakan Tuan kota, bagaimana mereka bisa selamat? Jauh di langit, Feng Yuan merasa bahwa keberuntungan telah ditambahkan ke tubuhnya, dan sudut mulutnya tanpa sadar sedikit melengkung, tetapi dia segera menahan emosinya, tampak agak serius di wajahnya. Segera setelah itu, suaranya terdengar di setiap sudut kota abadi. Bencana surgawi ini hanya ditekan sementara olehku, tetapi belum sepenuhnya dihilangkan. Namun, aku berjanji bahwa selama aku, Feng Yuan, berada di kota abadi panjang umur selama sehari, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kota. Jika kalian semua percaya padaku, aku tidak akan mengecewakan kalian di kota abadi. Begitu kata-kata ini diucapkan, emosi para kultivator kota abadi langsung menyala lagi. Bagaimanapun, memiliki penguasa kota seperti itu untuk melindungi mereka adalah keberuntungan mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Sorak-sorai yang lebih besar bergema sekali lagi di seluruh kota abadi, sementara keluarga Zhou tetap diam. Pada saat ini, Jin Kuan-Siu menatap ke langit, matanya penuh dengan kecurigaan. Pada saat ini, semua orang di keluarga Zhou telah merasakan garis darah domain desolate mereka. Namun, hanya dia yang benar-benar keluar dari domain desolate. Selama anomali langit, dia merasakan ki yang sangat familiar. Rawa binatang. Sebelumnya, di bawah komando Suwu, domain desolate dihancurkan, yang menyebabkan akses langsung rawa binatang ke kota abadi. Jin Kuan-Siu tidak bisa menahan perasaan agak tidak masuk akal. Saat itu, gelombang binatang dari domain desolate hanya ditahan dengan bantuan kota abadi, tetapi sekarang itu adalah perubahan nasib yang kejam. Dia ingin berkomunikasi dengan Liang Sheng untuk meminta jawaban, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak bertanya untuk saat ini. Karena bagaimanapun juga, jika benar-benar ada bahaya, senior tidak akan pernah mengabaikannya. Kalau begitu, mengapa dia harus peduli? Mari kita lihat bagaimana keadaannya. Dia sangat percaya pada Liang Sheng, jadi dia tidak lagi memperhatikan apa yang terjadi di langit bersama Feng Yuan. Namun, Zhou Shen di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dengan curiga. Entah mengapa, dia secara aneh tertarik pada lubang mata raksasa merah di langit. Namun, perasaan itu dengan cepat menghilang, membuatnya berpikir itu adalah ilusinya sendiri. Karena sekarang, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada gerakan di langit yang membuatnya merasa sedikit impulsif. Namun, dia tidak punya banyak energi untuk memperhatikan masalah ini, karena dia merasa bahwa keberuntungannya perlahan-lahan ditarik keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah City Lord Mansion, dan kemudian terdiam. Melihat Jin Kuan-Siu tidak bertanya apa-apa, dia minta diri dan kembali ke kamarnya, menyelami kultivasi lagi. Kekuatan adalah kebenaran yang sulit pada akhirnya. Di sisi lain, rumah Liang Sheng, kultivator independen Zizai tidak bisa menahan rasa kagum dalam hatinya. Pemuda Feng Yuan ini cukup tegas. Sebelumnya, karena keributan keluarga Zhou di rumah tuan kota, ada beberapa fluktuasi dalam peruntungannya. Tapi sekarang, peruntungan Feng Yuan kembali stabil. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar menatap Liang Sheng, mendapati bahwa muridnya tidak marah atau kesal, dan masih tetap tenang dan tenang, jadi dia mengangguk sedikit. Namun, dia tetap bertanya, "Senger, bagaimana rencanamu untuk menghadapi situasi ini?" Langkah Feng Yuan telah secara langsung mengubah usahamu sebelumnya menjadi gelembung dan ilusi. Liang Sheng sama sekali tidak tergerak, "Tuan, apakah kamu tahu pepatah, bekerja sia-sia, tetapi membuat gaun pengantin untuk orang lain?" Kalimat ini agak tidak terduga bagi Zizai, tetapi dia hanya menertawakannya. "Baiklah, aku akan menonton penampilanmu mulai sekarang. Tuan, tunggu saja dan lihat,
tetapi sekarang tidak perlu khawatir, aku hanya perlu duduk dan menunggu di panggung pemancingan, dan seseorang akan merasa cemas. Saat dia mengatakan ini, Liang Seng menatap langit. Meskipun dia tahu di bawah hukum sebab akibat bahwa situasi seperti itu mungkin muncul dan telah membuat persiapan yang diperlukan sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kejutan yang akan dibawanya akan lebih besar. Namun, besarnya manfaat yang akan dibawa kejutan ini tidak ditentukan oleh bagaimana Tuan Kota Feng Yuan akan bereaksi, tetapi oleh silsilah mencari kebenaran. Silsilah mencari kebenaran, bisakah kamu menahan godaan kali ini? Jawabannya mungkin tidak. Bahkan jika silsilah mencari kebenaran sangat berhati-hati, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak setelah Feng Yuan melemparkan umpan. Memikirkan hal ini, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah lain. Chen Chen seharusnya bertemu dengan Pei Linyu sekarang, kan? Kota abadi umur panjang, tempat tersembunyi. Situasinya persis seperti yang diantisipasi Liang Seng. Tidak lama setelah runtuhnya langit, Pei Linyu dan Chen Chen bertemu, wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kali ini, perkiraan mereka sebelumnya tentang kota abadi tampaknya sedikit meleset, dan sekarang mereka perlu memberitahu para tetua untuk membuat keputusan. Kesempatan jarang datang, dan sekali hilang, mereka mungkin tidak akan pernah datang lagi. Jadi, setelah mengirim komunikasi mereka menunggu dengan tenang balasan dari tetua. Dengan hanya mereka berdua, mereka tidak mungkin dapat melakukan apapun dalam situasi saat ini. Mereka membutuhkan lebih banyak orang, dan kekuatan pertempuran yang lebih kuat. Saat berikutnya, lembaran giok komunikasi di tangan Pei Linyu bersinar sedikit. Pei Linyu buru-buru memeriksa informasi di dalam lembar giok itu, matanya berbinar. Dia menduga bahwa tetua itu pasti punya rencana, dan sepertinya dia bukan satu-satunya yang datang ke kota abadi, ada beberapa rekan kultivator di dalamnya. Para tetua juga menjamin bahwa bala bantuan akan dikirim pada kesempatan pertama karena Tuan Kota Feng Yuan adalah ahli tahap kemunculan jiwa, jadi pasti ada seseorang dengan kekuatan kemunculan jiwa di dalam bala bantuan itu juga. Melihat ekspresi gembira Pei Linyu, Chen Chen tahu bahwa semuanya pasti berjalan dengan baik. Dia segera mengambil lembar giok itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak pelan setelah membaca isinya. Hebat, segera setelah itu, dia menatap Pei Linyu. Kakak senior Pei, haruskah kita kumpulkan semua orang sekarang? Hari-hari dinasti abadi kemenangan timur menolak silsilah mencari kebenaran mungkin akan segera berubah. Pei Linyu juga gembira saat ini, dan memang, lembar giok itu menyediakan cara untuk mengumpulkan para pengikut silsilah mencari kebenaran di dalam kota abadi. Namun, dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa dan memaksa dirinya untuk tenang. Jangan terburu-buru. Saat fajar menyingsing, kita tidak boleh terburu-buru, jangan sampai kita gagal sebelum kesuksesan akan diraih. Kakak senior benar, kali ini aku agak ceroboh, tetapi bahkan jika kita tidak mengumpulkan semua orang sekarang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, untuk memastikan keberhasilan mutlak dalam rencana masa depan kita harus membuat persiapan sebelumnya. Tetapi hanya dengan kita berdua, saya khawatir kekuatan kita tidak cukup. Jadi saya sarankan, kakak senior Pei, agar Anda secara pribadi mengunjungi keluarga Zhou. Petik 2. Keluarga Zhou. Pei Linyu menggumamkan dua kata ini dengan lembut dan kemudian tampak bertekad. Chen Chen benar, mereka perlu membawa keluarga Zhou ke pihak mereka. Sulit untuk meyakinkan mereka sebelumnya, tetapi sekarang. Dia menatap langit saat ini. Setelah gerakan Feng Yuan, anomali di langit tidak bisa lagi terlihat. Namun, sebagai anggota silsilah mencari kebenaran, dia masih bisa merasakan jejak ki khusus di udara. Ayo pergi. Kalau begitu, tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Kita akan pergi ke keluarga Zhou sekarang. Apakah kita pergi bersama? Tentu saja, tidak perlu bersembunyi lagi, jadi mari kita pergi bersama. Mendengar ini, Chen Chen segera memahami tekad Pei Linyu, merasa semakin bersemangat, dan semakin percaya diri untuk memenangkan hati keluarga Zhou. Tindakan keluarga Zhou di masa lalu di depan istana Tuan Kota terlihat oleh semua kultivator di kota abadi. Dengan demikian, keluarga Zhou telah memperoleh sebagian dari kekayaan kota abadi. Jika mereka dapat membawa mereka ke pihak mereka, tindakan di masa depan tidak diragukan lagi akan jauh lebih lancar. Dengan mengingat hal ini, Chen Chen tidak lagi menolak dan mengangguk pelan. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang.
Keluarga Zhou. Pada saat ini, wajah Zhou Ning tampak agak aneh. Dia dan Zhou Shen sedang duduk di kamar Jin Kuan-Siu, tetapi dari waktu ke waktu, dia akan melirik langit di luar jendela. Seiring berjalannya waktu, selain kemampuan garis keturunan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dia merasakan denyutan dalam garis keturunannya semakin kuat dan kuat. Bukan hanya dia, tetapi semua anggota muda keluarga Zhou merasakan hal yang sama. Selama runtuhnya langit, para kultivator di kota abadi panik, tetapi sekarang, para pengikut keluarga Zhou merasakan gelombang kegembiraan, seolah-olah ada kesempatan yang menunggu mereka dari luar surga. Leluhur, apa yang terjadi? Jin Kuan-Siu menggelengkan kepalanya, karena dia tidak yakin apakah tempat yang terhubung dengan dunia luar adalah rawa binatang atau bukan. Meskipun dia memiliki sedikit keyakinan, lebih baik berhati-hati dengan hal-hal yang tidak pasti. Selain itu, dia telah menghubungi Liang Seng pada kesempatan pertama dan diperintahkan untuk menahan pasukannya dan tidak melakukan apapun. Jadi, dia tidak dapat menjawab pertanyaan Zhou Ning, dan sebagai gantinya, dia mengikuti instruksi Liang Seng, memberitahu keluarga Zhou untuk tidak bertindak gegabah. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan tunggu saja. Terutama kamu, Sener, kamu sudah mendekati inti emas sempurna, kamu tidak boleh lengah. Zhou Ning awalnya ingin membahas situasi di luar surga lebih jauh, tetapi begitu Jin Kuan-Siu menyebutkan situasi Zhou Shen, dia tidak bisa menahan ekspresi gembira di wajahnya. Mungkin jiwa baru lahir pertama dari keluarga Zhou setelah pindah ke kota abadi panjang umur akan segera muncul. Oleh karena itu, karena harapannya, dia segera mengesampingkan masalah surga. Ya, Sener, kamu harus fokus untuk menerobos sekarang. Leluhur benar, tidak peduli apapun, kita, keluarga Zhou, harus mengamati perubahan dalam situasi dengan tenang. Saat ini, prioritas kami adalah terobosan kultivasimu. Aku juga bisa memberitahumu beberapa kabar baik. Melalui upaya keluarga kita selama bertahun-tahun, kita telah mengumpulkan 3 pil jiwa baru lahir. Jadi, jangan khawatir. Namun, sebelum Zhou Ning bisa menyelesaikannya, Jin Kuan-Siu memotongnya. Patriark, tidak perlu menggunakan pil jiwa baru lahir keluarga karena aku sudah menyiapkannya. Kemudian, sebuah botol giok muncul di tangan Jin Kuan-Siu, dan saat dia sedikit membuka tutupnya, aroma pil yang sangat kaya terpancar. Jin Kuan-Siu kemudian menyegel botol giok itu lagi, tidak menunjukkan sedikit pun pil jiwa baru lahir kelas tinggi. Itu benar, Zhou Ning sangat gembira setelah mendengar ini. Dengan pil jiwa baru lahir kelas tinggi dan Zhou Shen yang bahkan belum berusia 300 tahun, selama dia mencapai penyelesaian inti emas sendiri, bagaimana mungkin dia tidak menerobos alam jiwa baru lahir. Dalam kompetisi dinasti abadi dan era emas, bakat keluarga Zhou mungkin tidak akan kehilangan sedikit pun aksi. Tapi saat itu, Jin Kuan-Siu mengerutkan kening dan Zhou Ning dengan cepat bertanya, "Leluhur, ada apa?" "Chen Chen ada di sini." Ekspresi Zhou Ning juga tidak bagus, bertanya-tanya mengapa pria ini terus bertahan. Dia berdiri saat ini, bersiap untuk berurusan dengan Chen Chen. Jika bukan karena dia hanya seorang inti emas sejati dan tidak mampu mendeteksi jejak tersembunyi Chen Chen, seorang raja sejati jiwa baru lahir, dia akan mengusirnya saat dia mengetahuinya. Namun, kata-kata Jin Kuan-Siu berikutnya membuatnya berhenti di jalurnya dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Ada juga spiritualis transformasi keilahian bersamanya. Ketika saya menemukan Chen Chen sebelumnya, spiritualis transformasi keilahian ini telah merilis informasi mereka. Karena itu masalahnya, patriark saya, keluarlah dan sambut para tamu. Sebelumnya, keluarga Zhou dapat menolak Chen Chen karena mereka memiliki fondasi yang kuat. Namun, dengan spiritualis transformasi keilahian, mereka tidak dapat dan tidak berani menolak secara langsung. Ketika mereka sampai di ruang tamu, Jin Kuan-Siu dan Zhou Ning duduk di samping Pei Linyu dan Chen Zhen. Adapun Zhou Shen, dia tidak muncul di bawah pengaturan Jin Kuan-Siu karena prioritas utamanya adalah untuk segera mencapai penyelesaian inti emas. Patriark Zhou, Taois Jin, aku Pei Linyu, seorang Taois yang malang. Aku datang untuk mengganggu kalian hari ini karena terpaksa. Aku yakin kalian dapat merasakan situasi yang tidak normal di langit. Karena semuanya telah mencapai titik ini, apakah kalian dapat menerima atau tidak silsilah mencari kebenaran kami sebenarnya adalah fakta yang sudah pasti. Tidak peduli seberapa banyak kalian menyangkalnya, itu tidak akan berubah. Tentu saja,
Untuk saat ini, kalian dapat bertindak seolah-olah kalian tidak tahu apa-apa. Tetapi begitu Taois tua Feng Yuan sepenuhnya mencabut larangan luar angkasa, semuanya akan terungkap. Aku dapat dengan jelas memberitahu kalian sekarang bahwa silsilah mencari kebenaran kami telah memutuskan untuk mendukung kalian sepenuhnya. Bahkan jika kali ini adalah jebakan yang dibuat oleh orang biasa seperti Feng Yuan, kita harus memanfaatkan kesempatan itu. Karena kesempatan di luar dunia juga merupakan kesempatan keluarga Zhou, penolakan dinasti abadi kemenangan timur terhadap silsilah mencari kebenaran kami bukan tanpa alasan, dan penolakan bumi juga merupakan fakta. Namun justru karena itu, urat nadi spiritual dinasti abadi kemenangan timur berbeda dengan urat nadi spiritual dinasti abadi lainnya, jadi kami bersembunyi di luar dinasti. Namun, sekarang kesempatan di luar dunia lebih murni dan lebih cocok untuk para kultivator garis keturunan mencari kebenaran kami dibandingkan dengan urat nadi spiritual dinasti abadi lainnya. Kali ini, garis keturunan mencari kebenaran kami harus memperjuangkannya. Ini adalah kesempatan kami, dan tentu saja itu termasuk Anda. Jadi sekarang saya tidak memaksa Anda, saya hanya berharap Anda memahami faktanya. Petik 2. Tentu saja, Anda tidak perlu terburu-buru membuat pernyataan. Saya percaya Feng Yuan tidak akan sepenuhnya membuka luar angkasa dalam waktu singkat, jadi Anda masih punya waktu untuk mempertimbangkan. Petik 2. Jadi, saya di sini bukan untuk memaksa Anda, tetapi sekarang adalah era kemasan kompetisi dinasti abadi. Itu hanya perebutan internal antara generasi muda berbakat dari dinasti abadi. Tetapi di masa depan, perebutan ini pasti akan melampaui dinasti abadi. Ketika semua bakat berkumpul bersama, lalu apa? Jadi sekarang adalah waktu persiapan terakhir untuk kebangkitan nyata dari individu-individu berbakat. Aku tahu keluarga Zhou juga memiliki bakat, dan kamu pasti memiliki harapan yang tinggi untuk Zhou Shen juga. Tetapi jika kita bahkan tidak bisa melewati pergumulan internal dinasti abadi, apa gunanya berbicara tentang bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar dengan individu-individu berbakat dari dinasti abadi lainnya? Meskipun Chen Chen dan Pei Linyu sangat bersemangat secara emosional, Jin Guanxiu dan yang lainnya tetap sangat tenang dan tidak responsif. Chen Chen ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Pei Linyu menghentikannya. Pei Linyu berpikir sejenak, meletakkan slip giok komunikasi, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ini slip giok komunikasiku. Tidak peduli bagaimana kamu memutuskan, kami akan menerimanya. Tetapi jika kamu berubah pikiran, kamu dapat menemukan kami kapan saja. Segera setelah itu, mereka pergi tanpa penundaan, dan Jin Guanxiu membiarkan Zhou Ning pergi terlebih dahulu, lalu menghubungi Liang Sheng. Kali ini, dia tidak dapat mengambil keputusan dan hanya dapat berharap Liang Sheng akan memberikan instruksi yang jelas. Sayangnya, setelah menghubunginya, dia tidak menerima tanggapan untuk waktu yang lama. Apakah senior itu mengalami masalah? Jin Guanxiu tidak tahu bahwa saat ini, Liang Sheng tidak dapat peduli dengan masalah-masalah kecil ini, karena situasi yang telah dia firasat sebelumnya akhirnya tiba. Teknik kultivasi rentang hidupnya telah berhasil lagi. Panel data juga telah berubah sekali lagi. Nama, Liang Sheng. Usia, 2650. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah ekstrim. Teknik misteri primordial level keempat kitab suci keabadian yang meningkat level ke-22, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, level ke-29 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan metode surgawi kebebasan agung level pemula, metode kontemplasi gagak emas matahari agung, kemampuan ilahi. Alam, memurnikan roh dari Ki, periode menengah kemunculan jiwa. Masa hidup, 114076. Kali ini, masa hidupnya telah melonjak lebih dari 110.000. Kota abadi umur panjang, rumah besar Liang Sheng, kultivator independen Zizai berbaring di halaman, minum anggur, tampak sangat tenang. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa muridnya tahu bagaimana menikmati hidup. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan dengan curiga melirik ke kamar tempat Liang Sheng berada, lalu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apa yang dia pikirkan? Pada tingkat kultivasinya, persepsinya sangat tajam. Dia bahkan memiliki firasat dari waktu ke waktu. Tapi tadi, dia tiba-tiba merasa bahwa muridnya tampak seperti tokoh kuno yang kuat. Tapi bagaimana itu mungkin? Itu tidak masuk akal. Belum lagi dunia kultivasi kuno telah lama musnah. Di antara surga dan bumi, hampir mustahil bagi para kultivator kuno untuk muncul kembali.
Meskipun langit dan bumi selalu memiliki vitalitas, jika muridnya benar-benar memiliki kemampuan itu, hukuman langit pasti sudah menimpanya sejak lama. Bagaimana mungkin dia masih menjadi muridnya? Namun, pada saat yang sama, kultivator independen itu mengejek dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa Liang Seng sedang melihat rentang hidupnya yang meningkat pesat dengan penuh kegembiraan. Lagi pula, siapa yang tidak suka memiliki rentang hidup yang lebih panjang? Dia tidak menyesal telah diam-diam mempraktikkan teknik kultivasi rentang hidup selama bulan-bulan yang seharusnya digunakan untuk menyempurnakan senjata. Akhirnya, dia berhasil menembus ambang batas sebelumnya. Namun, peningkatan rentang hidup bukanlah bagian yang paling mengejutkan baginya. Metode kultivasi kesehatannya telah berhasil menembus ke tingkat 29, memberinya persepsi baru. Begitu metode kultivasi kesehatan menembus ke tingkat 30, itu pasti akan memberinya kejutan yang lebih besar. Liang Seng secara alami tahu betul apa artinya ini. Sama seperti ketika dia telah membuat terobosan pada lapisan ke-10 teknik kultivasi rentang hidup, lapisan ke-30 dapat membawa perubahan kualitatif lainnya. Oleh karena itu, bahkan dengan rentang hidupnya saat ini, Liang Seng penuh dengan antisipasi terhadap efek dari teknik kultivasi rentang hidup tingkat berikutnya. Di bawah kegembiraan tersebut, terobosan teknik kultivasi kesehatan juga memungkinkan mana di dalam tubuhnya untuk terus maju sekali lagi. Meskipun masih jauh dari menembus ke tingkat berikutnya, itu tetap merupakan keuntungan yang cukup besar. Mempertimbangkan kondisi pikiran Liang Seng saat ini, ia dengan cepat menenangkan kegembiraannya dan kemudian melihat communication jade slip di pinggangnya. Selama beberapa bulan ini, karena ingin menerobos teknik kultivasi kesehatan, dia mengabaikan pesan-pesan Jin Kuan-Siu. Bagaimanapun, karena tindakan mereka sebelumnya, keluarga Zhou untuk sementara aman. Setelah membaca pesan Jin Kuan-Siu, Liang Seng masih tidak segera membalas. Menurutnya, Jin Kuan-Siu terlalu khawatir. Liang Seng sangat menyadari rencana Feng Yuan. Selama Feng Yuan waspada terhadap pencegahan yang diberikan oleh kultivator independen, keluarga Zhou akan aman terlepas dari keterlibatan mereka dalam silsilah mencari kebenaran. Selain itu, Liang Seng telah bersiap untuk kemungkinan tindakan sembrono Feng Yuan, dan hasilnya tidak melampaui harapan Liang Seng. Namun, Liang Seng tidak ingin menunda lebih lama lagi. Yang ingin dia lakukan sekarang bukan hanya menggagalkan rencana Feng Yuan tetapi juga membuat rencananya terungkap terlebih dahulu. Dia telah membantu silsilah mencari kebenaran mengulur begitu banyak waktu. Jika mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan itu, mereka tidak dapat menyalahkan orang lain. Jadi, tepat ketika Jin Kuan-Siu hampir kehilangan kesabaran, Liang Seng menjawab dengan acuh tak acuh, dan isi balasannya sederhana. Lihat saja, tidak mengambil inisiatif atau menolak. Jin Kuan-Siu sudah kehabisan kesabaran dengan pelecehan Chen Chen yang tak henti-hentinya selama beberapa bulan terakhir. Untungnya, Liang Seng akhirnya membalas saat ini. Jin Kuan-Siu tentu saja bisa memahami 4 kata pertama dari pesan itu, tetapi ketika dia melihat 6 kata terakhir, dia secara naluriah mengerutkan kening. Mengapa beberapa kata itu memberikan kesan jahat yang kuat? Itu sangat mirip dengan apa yang akan dilakukan bajingan, seperti sedang menuntun anjing. Namun, Jin Kuan-Siu tidak akan menentang nasihat Liang Seng, jadi dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan mengikuti saran Liang Seng, menginstruksikan Zhou Ning tentang cara menghadapi kemungkinan pelecehan Chen Chen segera. Dengan instruksi yang jelas dari Jin Kuan-Siu, Zhou Ning langsung merasa tenang. Mereka hanya mengulur waktu, yang merupakan sesuatu yang dilakukan oleh generasi muda keluarga Zhou dengan baik. Dia bahkan merasa benar-benar tenang karena instruksi Jin Kuan-Siu. Karena Penatua Jin telah membuat keputusan seperti itu berarti bahwa ia harus mengendalikan segalanya mengenai situasi tersebut. Dalam hal itu, ia mungkin juga fokus pada saudara perempuannya, Zhou Shen. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah membuat kemajuan yang mantap. Mungkin keluarga Zhou akan segera memiliki seorang master jiwa baru lahir. Rumah besar Liang Seng. Karena atribut penyembunyian panel data Liang Seng, bahkan jika kultivator independen itu berada di sebelah, ia tidak dapat mendeteksi peningkatan umur Liang Seng. Tetapi sekarang, melihat Liang Seng keluar dari ruangan, kultivator independen itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencerahkan matanya. Bagaimana kondisi muridnya membaik lagi. Namun, dia tidak bertanya kepada Liang Seng tentang hasilnya selama beberapa bulan terakhir. Sebaliknya, dengan senyum di wajahnya, dia menyebutkan bahwa Feng Yuan sudah mulai bertindak,
jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Liang Seng apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Jika muridnya masih ingin fokus pada pemurnian senjata di rumah, dia takut bahwa kekayaan yang mereka peroleh dengan menghitung mansion tuan kota pada akhirnya akan dikembalikan karena perilaku Feng Yuan setelah fenomena aneh dari luar angkasa. Itu tidak hanya akan membuang-buang upaya mereka sebelumnya, tetapi juga kerugian besar. Guru, bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya untuk membiarkan mereka menjadi sombong untuk sementara waktu? Kita tidak perlu terburu-buru. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengerti. Mendengar kata-kata Liang Seng, kultivator independen itu tidak bisa menahan tawa dan memarahi. Anda benar-benar berani membuat saya penasaran. Baiklah, karena Anda begitu percaya diri, saya akan melihat persiapan apa yang telah Anda buat. Kultivator independen itu menyimpan dalam dirinya sendiri pikiran bahwa bahkan jika Liang Seng memiliki masalah, dia tetap akan mendukungnya pada akhirnya. Lagi pula, paling buruk itu hanya akan membuatnya kehilangan sedikit muka, dan apa pentingnya itu demi seorang murid pintu tunggal dari garis keturunan gerbang bebas. Tidak ada yang penting dalam skema besar. Dan begitu dia mengambil tindakan, siapa yang berani menyebarkan rumor? Liang Seng tidak menyadari pikiran kultivator independen Zizai saat ini, dia telah membuat lebih banyak persiapan dan hampir menguasai segalanya di kota abadi. Sebelum dia menjadi murid kultivator independen Zizai, Liang Seng memiliki beberapa kekhawatiran karena dia tidak bisa membaca kultivator independen Zizai, yang jauh di luar kemampuannya. Tetapi sekarang bahkan kultivator independen Zizai telah menjadi sekutu, sangat sulit bagi kecelakaan apapun untuk terjadi dalam rencana Liang Seng. Dalam situasi seperti ini, kota abadi sekali lagi jatuh ke dalam ketenangan yang menipu, dan Feng Yuan menjadi lebih waspada, tidak berani sedikit pun ceroboh. Beberapa bulan telah berlalu, tidak peduli seberapa lambannya silsilah mencari kebenaran, mereka pasti telah sampai pada keputusan akhir sekarang. Mereka pasti telah mengirim orang ke kota abadi karena dia telah memulai rencana luar angkasa terlebih dahulu, dan mereka tidak mungkin mengabaikannya. Feng Yuan tidak pernah meremehkan silsilah mencari kebenaran, lagi pula, mereka berhasil meninggalkan dinasti abadi kemenangan timur dengan lancar bahkan di bawah penyamaran yang begitu luas, yang menunjukkan bahwa mereka jelas bukan kekuatan biasa. Dengan demikian, Feng Yuan tampak santai di permukaan tetapi sebenarnya cukup bijaksana, terutama karena kekuatan Liang Seng dan keluarga Zhou tidak berada di bawah kendalinya. Tentu saja, yang benar-benar dikhawatirkan Feng Yuan adalah orang di belakang keluarga Zhou, jika tidak, kekuatan Liang Seng yang tampak tidak lebih dari semut di hadapannya. Meskipun demikian, Feng Yuan tidak secara pribadi berurusan dengan keluarga Zhou, tetapi malah mengandalkan bala bantuan yang dikirim oleh gurunya dari ibu kota. Tidak ada alasan untuk khawatir. Sekarang, Feng Yuan ingin sepenuhnya mengurus para penggarap silsilah mencari kebenaran, dan jika ada orang di sisinya, mereka akan mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri. Ayo, kau adalah saranaku untuk maju di mata para petinggi di ibu kota. Kau tidak boleh mengecewakanku. Di bawah tabir ketenangan kota abadi yang menipu, arus tersembunyi bergolak. Pada saat ini, Pei Linyu akhirnya memutuskan bahwa, hari ini, ia akan mengumpulkan semua penggarap silsilah mencari kebenaran yang tersembunyi di kota abadi. Tentu saja, Pei Linyu juga tidak menyerah pada keluarga Zhou. Dalam beberapa hari terakhir, mereka juga menemukan bahwa sikap keluarga Zhou agak mengendur dan tidak lagi tegas dalam penolakan mereka seperti sebelumnya. Ini adalah tanda yang menjanjikan. Dalam hati Pei Linyu, dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Selama mereka adalah keturunan dari garis keturunan mencari kebenaran, bahkan jika mereka tertipu sesaat, pada akhirnya mereka akan melihat cahaya. Dalam keadaan ini, Pei Linyu akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan para kultivator garis keturunan mencari kebenaran terlebih dahulu, karena bala bantuan yang dipimpin oleh tetua kekuatan kemunculan jiwa akan segera tiba di kota abadi. Kali ini, tetua telah menjelaskan pendiriannya dengan jelas, mereka memiliki tujuan yang jelas untuk kota abadi dan akan melakukan segala yang mungkin untuk bersaing mendapatkannya. Munculnya kota abadi umur panjang dan rawa binatang luar memperkuat keyakinan mereka pada kembalinya garis keturunan mencari kebenaran ke dinasti abadi kemenangan timur. Keberadaan rawa binatang buas liar, pada hakikat, merupakan kesempatan kecil yang diberikan oleh langit dan bumi kepada silsilah pencari kebenaran. Meskipun langit dan bumi tidak baik, memperlakukan semua makhluk tidak lebih dari sekadar makanan ternak, mereka selalu meninggalkan secercah harapan. Misalnya, setelah malapetaka kultivasi kuno,
langit dan bumi tidak menutup setiap jalur pelarian. Kalau tidak, bagaimana mungkin kultivasi modern dapat bangkit kembali? Bagaimanapun, kultivasi modern tidak lebih dari sekadar pola kultivasi baru yang lahir dari upaya keras kepala para kultivator kuno dari generasi ke generasi. Karena rawa binatang buas dapat dihubungkan dengan kota abadi panjang umur, silsilah pencari kebenaran tahu bahwa pasti ada jebakan tersembunyi di dalamnya, tetapi mereka tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Mereka benar-benar tidak ingin menjalani kehidupan yang dibenci oleh langit dan bumi lagi. Siapa yang tidak ingin hidup dengan benar di bawah langit dan bumi dan berkultivasi dengan damai? Itulah sebabnya Pei Linyu memutuskan untuk dengan tegas mempersiapkan diri untuk mengumpulkan semua orang. Tentu saja, ini juga merupakan cara untuk menyelidiki istana Tuan Kota. Namun, mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, memikat dengan nyawa mereka. Jika mereka dapat mengetahui rencana City Lord Mansion sebelum bala bantuan kekuatan Soul Emergence tiba dengan menyelidiki sebelum semuanya terjadi, itu akan sepadan dengan kematian. Kakak senior Pei, saat ini, suara Chen Chen tercekat oleh emosi, karena malam ini dia diatur oleh Pei Linyu untuk tetap di belakang, menyerahkan rencana pengumpulan kepada Pei Linyu sendiri. Melihat ekspresi Chen Chen, Pei Linyu tidak bisa menahan tawa bebas. Adik junior, jangan seperti ini. Kita hanya dibagi oleh tugas kita, dan meskipun kamu tampaknya lebih aman daripada aku, kamu akan lebih tertekan. Aku minta maaf untuk itu. Kata-kata Pei Linyu tidak dimaksudkan untuk menghibur Chen Chen, tetapi untuk memberitahu dia bahwa yang harus dia lakukan adalah bersembunyi di bawah tanah, yang mungkin mengharuskannya untuk menyaksikan para simpatisannya mati. Tentu saja, ini membutuhkan persiapan mental yang lebih kuat. Chen Chen tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini. Sebenarnya, dia ingin bertarung bersama Pei Linyu, tetapi Pei Linyu menepuk bahunya dengan keras. Adik junior, jangan konyol. Belakangan ini, kata-kata keluarga Zhou sudah sedikit longgar. Setelah kamu dan aku berpisah hari ini, kamu harus pergi ke keluarga Zhou. Setelah itu, cobalah untuk tidak meninggalkan keluarga Zhou, jika mereka tidak menolakmu, itu berarti kita punya satu rencana cadangan lagi. Dengan ini, bahkan jika ada masalah di pihakku malam ini, kamu akan menjadi jaminan sebelum bala bantuan tetua tiba. Jadi, adik junior, jangan memiliki emosi tentang apa yang kita lakukan. Tidak ada perbedaan antara ringan dan berat dalam apa yang kita lakukan, itu semua hanya upaya menuju fajar. Mendengar ini, mata Chen Chen berkaca-kaca. Kakak senior, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di keluarga Zhou. Chen Chen kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang, langsung menuju keluarga Zhou karena dia takut dia tidak akan bisa menahan keinginan untuk bertarung berdampingan dengan Pei Linyu. Mengenai bagaimana Pei Linyu akan bernasib malam ini, dia tidak berani terlalu memikirkannya, satu-satunya harapan di hatinya adalah bahwa semuanya akan berjalan lancar untuk kakak seniornya. Pada saat ini, Pei Linyu menatap City Lord Mansion, matanya bahkan menunjukkan sedikit provokasi. Sebelum langsung menuju lokasi penunjukan hari ini, mereka menawarkan diri kepada harimau. Mengenai apakah Feng Yuan, harimau ganas ini, akan menggigit makanan yang dikirim, mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Bagaimanapun, apakah mereka hidup atau mati, itu penting. Pada saat ini, Liang Sheng juga melihat ke arah rumah Tuan Kota dengan sedikit ejekan. Malam ini, dia akan menjadi pembuat onar lagi. Feng Yuan sebenarnya sudah bersiap untuk bergerak, menangkap kelompok Pei Linyu dalam satu gerakan. Tentu saja, dia ingin menangkap mereka hidup-hidup. Sayangnya, Chen Chen pergi ke keluarga Zhou. Tentu saja, Feng Yuan tidak senang dengan klaim keluarga Zhou sebelumnya, tetapi karena kultivator independen Zizai diam-diam mengancamnya, Feng Yuan telah menekan ketidakpuasannya dan tidak akan melakukan terlalu banyak gerakan untuk saat ini. Namun saat ini, Liang Sheng tidak ingin Feng Yuan mendapatkan keinginannya, karena ia sudah merasakan ki yang kuat dari luar angkasa, datang dengan cepat. Menurut rencana Liang Sheng yang dipersiapkan dengan baik, ia tentu saja tidak bisa membiarkan City Lord's Mansion menangkap kelompok Pei Linyu dengan mudah. Paling tidak, mereka harus menunggu orang-orang dari Seeking Truth Lineage tiba sebelum mengambil tindakan. Jika tidak, akan sangat disayangkan untuk melewatkan pertunjukan seperti itu dengan kekuatan yang seimbang. Akan lebih menarik dan bermanfaat baginya. Ia ingin menabur perselisihan di dalam Immortal City.
Kultivator Zizai independen juga memperhatikan pergerakan City Lord's Mansion dan Pei Linyu. Bagaimanapun, ia telah kalah taruhan saat itu, dan ia tidak akan mengingkari janjinya setelah itu. Selama ia dapat mempertahankan warisan Seeking Truth Lineage yang tidak terputus, ia tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal. Setelah Chen Chen pergi ke keluarga Zhou, Pei Linyu mulai mengumpulkan silsilah mencari kebenaran, dan istana penguasa kota menyiapkan penyergapan secara rahasia. Namun, saat Feng Yuan bersiap untuk menutup jaring, Liang Seng tiba-tiba melihat tungku penempaan dan menyeringai. Selama bertahun-tahun, seni pemurnian Liang Seng telah mencapai tingkat dewa. Di alam inti emas, dia sudah mampu menempa alat roh, apalagi sekarang. Sebenarnya, beberapa hari yang lalu, dia telah berhasil memurnikan benda kosong kasar senjata spiritual dari 2 set bahan. Sedangkan untuk 8 set bahan yang tersisa, Liang Seng tidak pernah bermaksud untuk memurnikannya. Lagi pula, dengan tingkat keberhasilan 2 dari 10 bahan, dia telah memenuhi reputasi seorang ahli pemurnian, jadi mengapa harus boros dan membuang-buang energi. Pada saat ini, Liang Seng mengeluarkan botol giok, dengan kilatan samar di matanya. Tidak seorang pun tahu bahwa ketika Li Chang datang ke tempat Liang Seng atas perintah Feng Yuan untuk memesan senjata spiritual, Liang Seng diam-diam menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengambil darah esensi Li Chang tanpa sepengetahuannya. Jadi kali ini, metodenya untuk memurnikan senjata spiritual sedikit berbeda. Dia bermaksud menggunakan darah esensi Li Chang untuk memurnikan darah senjata spiritual. Dengan cara ini, setelah senjata spiritual selesai, senjata itu akan secara otomatis mengenali pemiliknya. Pada saat ini, Li Chang, yang bersembunyi di sekitar Pei Linyu, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar, seolah-olah ada sesuatu yang berhubungan dengan darah memanggilnya. Dia masih tidak jelas tentang apa yang sedang terjadi ketika, pada saat berikutnya, dia secara tidak sadar melihat ke arah rumah Liang Seng, dan kemudian seberkas cahaya spiritual meledak ke langit. Gelombang energi senjata spiritual tiba-tiba menyebar, dan Liang Seng tidak berniat untuk menekan fluktuasi tersebut, menyebabkan para biksu di sekitarnya melihat ke rumah Liang Seng dalam sekejap. Apakah senjata spiritual telah disempurnakan? Benar-benar master pemurnian sejati. Banyak mata kultivator berbinar karena kegembiraan, terutama mereka yang telah mengumpulkan seluruh set material dan ingin segera bertindak. Namun, tepat pada saat ini, sinar cahaya spiritual kedua muncul. Pada saat ini, bahkan Feng Yuan dan Kei Yuan Child tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri, mengagumi teknik luar biasa lawan dalam memurnikan 2 senjata spiritual secara bersamaan. Jika Feng Yuan dan yang lainnya merasa seperti ini, bagaimana dengan kultivator lainnya, yang telah dijanjikan oleh Liang Seng bahwa mereka juga dapat mempercayakannya untuk memurnikan senjata spiritual. Saat Pei Linyu mengumpulkan silsilah pencari kebenaran, Li Chang diam-diam merasakan sesuatu dan tidak dapat menahan senyum. Namun, ekspresinya langsung berubah menjadi buruk karena 2 cahaya spiritual dari rumah Liang Seng tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Jika itu waktu lain, dia akan sangat gembira, tetapi sekarang bukan saatnya, karena mereka saat ini dikepung dan mencoba untuk merebut silsilah pencari kebenaran. Namun, keadaan tidak berubah sesuai keinginannya. Hanya untuk melihat 2 senjata spiritual jatuh dari langit ke tangan Li Chang dalam sekejap. Saat dia menyentuh senjata spiritual itu, Li Chang tidak terkejut, tetapi dipenuhi rasa takut karena kedua senjata spiritual ini telah mengenalinya sebagai tuan mereka. Jika kakak senior Feng Yuan tahu tentang ini, bagaimana dia akan menjelaskannya? Tepat setelah itu, Liang Seng memberikan pukulan fatal padanya. Liang Seng menatap Li Chang dengan ekspresi lega, "Teman Taois Li, aku tidak mengecewakan kepercayaanmu, berhasil memurnikan 2 dari 10 senjata spiritual dengan darah." Namun, wajah Liang Seng berubah tak lama kemudian saat dia melihat lebih dari 10 Master Naschen Soul Realm dan di atasnya di sekitar Li Chang. Dalam sekejap, kata-kata Liang Seng menyebar ke seluruh kota abadi. "Tercela, kalian semua adalah orang-orang dari mansion Tuan Kota, mencoba melepaskan roda gerindra keledai setelah selesai. Aku pasti buta, Liang Seng tiba-tiba menjerit dengan menyedihkan dan bergegas ke halaman tempat Li Chang dan yang lainnya dikepung. Dia kemudian menatap Pei Linyu, yang linglung menghadapinya, dan buru-buru berbicara. "Untuk apa kamu linglung? Tidakkah kamu tahu untuk menyerang lebih dulu?" Pikiran Pei Linyu tergerak, dan dia dengan cepat bereaksi. Ada penjahat tercela di istana Tuan Kota, yang menyembunyikan 1 set niat di permukaan dan yang lainnya secara rahasia.
Mereka tidak ingin Tuan Liang memurnikan senjata spiritual untuk kita para kultivator, tetapi hanya ingin memperbudak kita. Dia memurnikan senjata spiritual dengan darah untuk mengakuinya sebagai tuan mereka, yang merupakan bukti yang jelas. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menyerah pada niat jahat orang-orang tercela ini di istana Tuan Kota. Teman-teman Taois, ikuti aku untuk menyerang, lindungi Tuan Liang dan kembali ke istana Tuan Kota. Bagaimanapun, selama Tuan Liang selamat, kita akan memiliki kesempatan untuk memiliki senjata spiritual kita. Setelah berhasil memurnikan 2 senjata spiritual hanya dalam beberapa bulan, kekuatan yang luar biasa. Serang, wajar saja jika silsilah pencari kebenaran dapat bertahan hingga hari ini, dengan orang-orang pintar membentuk harmoni instan dengan suara yang dipenuhi dengan jejak kengerian. Tetapi bagaimana jika ini adalah niat Tuan Kota? Seketika hening, tetapi pada saat ini, mulut Liang Seng sedikit melengkung ke atas, dan dia tiba-tiba berteriak keras. Tidak mungkin, aku membuat keributan di rumah Tuan Kota sebelumnya, dan Tuan Kota tidak menyalahkanku sama sekali, atau bagaimana mungkin aku masih hidup sekarang? Pastilah para kultivator ini bertindak sendiri. Selama Tuan Kota mengetahui tentang niat jahat mereka, dia pasti akan menegakkan keadilan bagi kita. Tetapi tadi, Guru, Anda memurnikan senjata spiritual, dan cahaya spiritual bersinar di kota abadi. Bagaimana mungkin Tuan Kota, dengan kekuatan kemunculan jiwanya, tidak menyadari anomali di sini? Itu benar, di mana Tuan Kota? Tidak hanya para kultivator dari silsilah mencari kebenaran yang berpura-pura, tetapi para kultivator kota abadi yang diperingatkan akan keributan di sini juga menanyakan pertanyaan yang sama. Di bawah pertanyaan mereka bahkan lebih terkejut karena baik silsilah pencari kebenaran maupun kelompok Li Chang tidak berada di bawah tingkat kultivasi Raja Jiwa baru lahir. Bagaimana jika itu sebenarnya adalah konspirasi oleh istana Tuan Kota? Lagi pula, dari mana lagi begitu banyak kultivator tingkat tinggi berasal? Pada saat berikutnya, Feng Yuan muncul, melayang di udara. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain muncul. Itu karena keberuntungan yang sebelumnya dia dapatkan kembali melalui fenomena langit dan bumi sudah berfluktuasi dengan intens. Di balik ekspresinya yang tenang, matanya dipenuhi dengan kengerian dan niat membunuh. Sialan, bagaimana mungkin Li Chang mengkhianatinya? Ini hanya bisa berarti satu hal, bahwa dia telah meremehkan Liang Seng sebelumnya dan telah jatuh ke dalam perangkapnya kota abadi umur panjang. Pada saat ini, pemandangannya agak aneh, dengan puluhan pembangkit tenaga jiwa baru lahir dari 2 faksi utama saling berhadapan, namun semuanya mengenakan ekspresi hati-hati, tidak berani bertindak gegabah. Di antara mereka, 2 sinar cahaya roh melesat ke langit, yang merupakan alat roh yang telah mengenali tuan mereka, berdiri dengan bangga di samping Li Chang. Li Chang tidak bisa menahan perasaan ingin menangis, karena pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah dijebak oleh orang lain. Tetapi bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayainya, karena dia telah menggunakan darah esensinya untuk memurnikan alat roh. Tanpa persetujuannya, bagaimana orang bisa mendapatkan darah esensinya? Jadi, setelah alat roh secara otomatis mengenali tuan mereka, bahkan rekan-rekannya saat ini menatapnya dengan mata curiga. Untungnya, setelah Tuan Kota Feng Yuan muncul, dia tampaknya tidak meragukan Li Chang, tetapi hanya diam-diam memperhatikan Liang Seng dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Tanpa meragukan nalurinya, Li Chang percaya bahwa kakak senior Feng Yuan pasti tidak mencurigainya. Kalau tidak, reaksinya pasti berbeda. Memang, dia adalah pria luar biasa yang tindakan dan pikirannya berbeda dari yang lain. Merasa sedikit lega, Li Chang berbalik dan merenung, menegakkan tubuhnya dan memasang ekspresi polos di wajahnya. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Siapa yang akan memprovokasi seorang pilihan surga kemunculan jiwa yang telah melewati kesengsaraan surgawi hanya untuk mendapatkan alat roh? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Alasan mengapa para kultivator fanatik mengejar alat roh adalah untuk keselamatan dan keamanan mereka sendiri. Jadi, orang bodoh mana yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk alat roh? Di tengah keheningan, yang lain secara bertahap menarik pandangan ragu mereka dan tidak lagi menatap Li Chang. Awalnya, semuanya terjadi secara tiba-tiba, tetapi setelah mereka tenang, mereka menyadari bahwa Li Chang dalam keadaan apapun tidak akan mengkhianati Feng Yuan. Bagaimanapun,
Mereka adalah bala bantuan yang disiapkan oleh Ling Xiaozi dan Cunyangzi dan bahkan lebih menyadari konsekuensi dari pengkhianatan. Hanya jika mereka ingin mati, mereka mungkin bisa melakukannya. Namun, darah esensi Li Chang memang dieksploitasi oleh pihak lain sekarang, yang merupakan indikasi yang jelas bahwa metode pihak lain bukanlah hal biasa dan tidak dapat diremehkan. Meskipun mereka memahami prinsip ini, para kultivator biasa di kota abadi tidak mengetahui poin-poin utamanya. Terutama, karena ini menyangkut kepentingan mereka sendiri, kesempatan untuk menempa alat roh bagi setiap orang. Di bawah surga, kemakmuran disebabkan oleh manfaat. Jadi, setelah manipulasi Liang Sheng, mereka merasa bahwa manfaat yang mungkin mereka peroleh dari alat roh langsung rusak, membuat kemarahan di hati mereka mampu membakar seluruh kota abadi dalam sekejap. Meskipun sebagian besar dari mereka mungkin bahkan tidak dapat menyiapkan bahan untuk alat roh, namun justru karena ini, mereka lebih mudah terhasut. Psikologi para kultivator yang lebih rendah diketahui oleh Feng Yuan dan kelompoknya karena mereka adalah makhluk tinggi yang paling pandai memanipulasi orang. Di sisi City Lord Mansion, kecemasan memenuhi hati mereka, sementara di sisi Pei Linyu, wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Di mata mereka, tindakan Liang Sheng saat ini tidak berbeda dengan apa yang mereka rasakan tentang keluarga Zhou di hati mereka. Bagaimanapun, Liang Sheng dan keluarga Zhou pernah menyebabkan keributan besar di depan City Lord Mansion, dan Pei Linyu bahkan memiliki pemikiran yang luar biasa. Mungkinkah saudara muda Chen Chen telah membujuk keluarga Zhou malam ini, atau keluarga Zhou tiba-tiba menyadari kesalahan mereka pada saat-saat terakhir dan akhirnya mengakui aliansi mereka dengan silsilah mencari kebenaran, yang mengakibatkan perubahan seperti itu. Namun, apapun alasannya, situasi saat ini menguntungkan bagi Pei Linyu. Awalnya, merekalah yang disergap dalam rencana istana Tuan Kota, tetapi sekarang, paling tidak, situasinya telah menjadi kebuntuan yang jelas. Oleh karena itu, pada saat ini, Pei Linyu diam-diam menyampaikan bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah, dan jika situasinya memburuk, mereka harus memastikan pelarian Liang Sheng bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka hari ini. Bahkan jika Liang Sheng tidak bisa melarikan diri, mereka akan menunggu semua orang jatuh di hadapannya, dan baru kemudian dia akan menghadapi kematian terakhir. Dalam sekejap, mereka yang menerima instruksi Pei Linyu dari silsilah mencari kebenaran memiliki tatapan yang tegas. Melihat ini, Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Apa-apaan ini? Apakah kalian semua idiot? Mengapa semua orang menatapku seolah-olah aku sudah mati? Jika kau ingin mati, mati saja dan jangan menyeretku ke dalamnya. Aku akan hidup lama, sejahtera, menari di atas kuburanmu. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berdebat dengan keledai keras kepala dari silsilah mencari kebenaran ini. Jadi Liang Sheng, yang hatinya tidak senang, mengabaikan mereka begitu saja dan menatap Feng Yuan, yang melayang di udara. Pada saat ini, Liang Sheng sebenarnya ingin memprovokasi dia lebih jauh. Situasi ini telah dilatihnya berkali-kali, dan bagaimanapun juga, tidak ada yang akan mati hari ini. Dia mengatakannya, bahkan jika ada kecelakaan yang tidak terduga, dia masih memiliki rencana selanjutnya. Pada saat itu, akan lebih sulit bagi Feng Yuan untuk mundur. Tentu saja, Liang Sheng adalah orang yang baik hati dan tidak tahan melihat kultivator yang tidak bersalah terbunuh. Jadi hari ini, dia masih ingin kota abadi menumpahkan lebih sedikit darah. Jika Feng Yuan tahu apa yang dipikirkan Liang Sheng sekarang, dia mungkin akan marah. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini, yang, meskipun menyebabkan situasi seperti itu, masih tidak berterima kasih atas belas kasihan yang ditunjukkan kepadanya. Namun, Feng Yuan tidak tahu pikiran Liang Sheng saat ini, dan dia hanya merasa sedikit lelah di hatinya. Mempertimbangkan statusnya sebagai penguasa kota abadi panjang umur dan menjadi pilihan surga kemunculan jiwa yang kuat yang telah melewati kesengsaraan surgawi, dia sekarang terikat oleh kekayaan yang terkandung dalam kultivator biasa di kota abadi. Jika bukan karena beban ini, dia mungkin akan kehilangan kesabarannya dan bergerak sekarang. Bagaimanapun, bahkan jika Liang Sheng mendapat dukungan dari perwakilan Tanah Suci dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Orang yang sangat hina, bukan saja tidak berterima kasih atas belas kasihan yang ditunjukkan kepadanya, tetapi dia juga akan terus-menerus memprovokasi. Jika dia tidak bergerak, hati daunnya akan tetap tidak tenang. Dalam hal ini, jika gurunya tahu tentang kesulitannya,
dia mungkin akan maju untuk mendukungnya juga, namun, dia tidak bisa membiarkan emosinya mengambil alih sekarang. Bagaimanapun, sisa-sisa silsilah mencari kebenaran dan takdir kota abadi adalah dua keadaan yang tidak ingin dia lepaskan. Karena situasi-situasi inilah Cunyangzi telah berkorban banyak baginya untuk mencapai level ini. Feng Yuan, kamu harus bertahan. Kali ini, begitu kamu melangkah maju, Raja Dao Kekosongan Pemurnian akan berada dalam genggamanmu. Saat Feng Yuan sedang mempertimbangkan bagaimana memilih kata-kata dan membuat kalimat tanpa kesalahan, Liang Seng berbicara lagi pada saat ini, wajahnya penuh kesedihan. Tuan Kota, Anda akhirnya tiba. Anda harus membela saya. Orang ini memiliki niat jahat dan ingin menempatkan Tuan Kota dalam posisi yang tidak adil. Dia ingin menyalahkan Tuan Kota karena tidak memberi kesempatan kepada para kultivator kota untuk memurnikan alat roh mereka. Jika dia tidak mati, saya khawatir para kultivator kota abadi tidak akan menerimanya meskipun saya setuju. Benar, Tuan Kota, cepatlah dan bunuh orang tercela ini. Untuk beberapa saat, suasana dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, melihat para kultivator kota abadi yang mudah tersulut oleh beberapa kata Liang Seng, Feng Yuan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Para kultivator tingkat rendah ini terlalu mudah ditipu. Tanpa disadarinya, dia pernah seperti ini, juga dengan mudah menipu sekelompok orang yang serupa. Hanya saja dia tidak peduli dengan tindakannya saat itu. Memikirkan hal ini, Feng Yuan tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sendiri yang menanggung akibatnya. Namun, dia segera menyesuaikan suasana hatinya, dan dengan gerakan hatinya, seluruh kota abadi langsung menjadi tenang. Pertama-tama, saya, Tuan Kota, harus meminta maaf kepada semua orang, karena sebenarnya, tindakan saya telah menyebabkan Tuan Liang salah. Paham, namun yakinlah, Tuan Liang akan baik-baik saja hari ini. Jika ada yang berani melawannya, mereka akan melawan saya, Feng Yuan. Ketika dia mengatakan ini, Feng Yuan mengatupkan giginya, dan semua orang bisa merasakan kemarahan mendidih di dalam dirinya. Hanya saja tidak ada yang tahu bahwa sasaran amarahnya bukanlah orang lain, melainkan Liang Seng sendiri. Lagi pula, siapa yang bisa dengan senang hati membela seseorang yang sangat mereka benci? Liang Seng juga tampak gelisah di permukaan, tetapi hatinya setenang air. Dia telah lama mengantisipasi hasil ini, mengetahui bahwa Feng Yuan tidak akan berani mengambil tindakan gegabah. Melihat ini, dia bahkan merasa sedikit kecewa. Pada akhirnya, Feng Yuan tidak berani bertindak gegabah. Dalam pandangan Liang Seng, tidak ada yang mengejutkan dalam tindakan ini, dan itu biasa saja. Namun, para penggarap kota abadi merasakan ketulusan Feng Yuan, dan dalam sekejap, seseorang berseru dengan gembira, merasa beruntung atas kemurahan hati Tuan Kota. Terima kasih Tuan Kota karena telah melindungi hati para penggarap kota abadi kami. Tuan Kota yang perkasa. Tuan Kota yang perkasa. Kemudian, terdengar gelombang sorak-sorai dan seruan, dan para penggarap kota abadi semua senang bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk memurnikan alat roh. Mereka tahu Tuan Kota tidak akan mengabaikan opini publik. Tetapi dalam kasus itu, bagaimana Tuan Kota akan menghadapi orang tercela di istana Tuan Kota yang telah menipu Tuan Kota? Pada saat ini, Li Chang menjadi sasaran tatapan para penggarap kota abadi, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih, tidak mampu menanggung beban kesalahan yang begitu besar. Memikirkan hal ini, kegembiraan sebelumnya telah lama lenyap, meninggalkannya dengan pikiran tentang mengapa dia menerima tugas ini. Hatiku pahit, dan bala bantuan yang sebelumnya mengagumi Li Chang karena dianggap baik oleh Feng Yuan saat tiba di kota abadi merasa lega di hati mereka. Untunglah mereka tidak mengambil misi lebih awal, atau giliran mereka yang akan disalahkan sekarang. Pada saat ini, Li Chang hanya bisa menatap Feng Yuan dengan ekspresi menyedihkan. Untungnya, Feng Yuan tidak ingin dituntun oleh Liang Seng, atau rencananya selanjutnya tidak mungkin berjalan lancar. Teman-teman Taois, yakinlah, saya, Tuan Kota, tidak akan menoleransi kejahatan, tetapi Li Chang bukanlah orang yang hina. Faktanya, dia hanya mengikuti instruksi saya. Apa? Dalam sekejap, terjadi keributan di kota abadi. Tetapi Feng Yuan tidak berhenti di situ, dia melanjutkan, apakah Anda tahu siapa orang-orang yang berdiri di samping Tuan Liang? Mereka adalah sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran, sangat berdosa dan jahat. Mereka adalah alasan mengapa saya harus bertindak seperti ini. Begitu kata-katanya jatuh,
Liang Seng langsung menggunakan gerakan teleportasi cepat untuk muncul di bawah Feng Yuan, seperti burung yang ketakutan, dengan gugup menatap Pei Linyu dan yang lainnya. Kelincahan seperti itu membuat kedua belah pihak tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah guru ada di pihak kita? Sisa-sisa mencari kebenaran. Dalam hati Feng Yuan, rasa jijik berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Semakin dia menonton penampilan kasar Liang Seng, semakin mual yang dia rasakan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya tetap dekat dengannya. Jika bukan karena orang-orang di belakangmu, aku akan memikirkan hal ini. Feng Yuan menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikiran jahat di dalam hatinya. Dari bawah, Liang Seng secara alami mendengar tarikan napasnya yang tajam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan polos, "Tuan Kota, selamatkan aku." Para penggarap kota abadi baru sadar dan menyadari situasi yang membingungkan itu. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pihak lain ternyata adalah sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran. Di dinasti abadi kemenangan timur, ini adalah kehadiran yang tabu. Para penggarap membencinya, dan kebencian telah diwariskan dalam garis keturunan mereka dari generasi ke generasi. Mereka memandang Pei Linyu dan para master jiwa baru lahir lainnya, khususnya Pei Linyu yang merupakan spiritualis transformasi keilahian, dan tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Tidak heran mereka bisa menghadapi istana Tuan Kota. Jadi ternyata mereka adalah sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran. Kemudian, mereka mendengar suara Feng Yuan lagi, jadi hari ini, niat awalku adalah untuk meletakkan jaring langit dan bumi dan menangkap semua sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran sekaligus. Namun, aku tidak menyangka bahwa keterampilan pemurnian Guru Liang luar biasa, dan dia berhasil hanya dalam beberapa bulan, di luar dugaan semua orang. Keberadaan master pemurnian seperti itu adalah keberuntungan bagi kota abadiku.